Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati, NPM 1910303057. Nah, teman-teman bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rancangan LKPD yang telah saya susun berdasarkan pendekatan model inquiry dengan inquiry terbimbing. Nah, apa sih itu model pembelajaran inquiry? Nah, model pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Jadi di sini modelnya itu peserta didik dihadapkan oleh suatu permasalahan. Nah, untuk mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut itu oleh peserta didik itu untuk dicari jalan keluarnya apa dari permasalahan yang dipertanyakan atau diberikan oleh pengajar. Nah, di sini saya menggunakan inquiry terbimbing dan perlu diketahui bahwa model pembelajaran inquiry dapat diterapkan dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Lebih tepatnya, pada kelas 4-5 SD menggunakan model inquiry level confirmation inquiry. Jadi, confirmation inquiry itu masalah, prosedur, dan hasil kesimpulan itu disampaikan oleh guru. Kemudian yang dari 6 SD sampai 1 SMP menggunakan level inquiry structured inquiry. Kemudian yang ke kelas 2 SMP sampai 1 SMA menggunakan level inquiry guided inquiry atau inquiry terbimbing. Kemudian pada kelas 2-3 SMA menggunakan open inquiry. Nah, di sini saya telah menyusun sebuah LKPD yang menggunakan model pembelajaran inquiry. Nah, pada LKPD yang saya susun pada materi pencernaan mekanik dan kimiawi. Kemudian terdapat petunjuk belajar, yaitu merupakan petunjuk belajar bagi siswa dan juga guru dalam menggunakan LKPD ini. Kemudian terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar yang saya susun berdasarkan LKPD ini merupakan menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Kemudian indikator pembelajarannya menyelidiki terjadinya proses pencernaan mekanis dan kimiawi yang dibantu oleh enzim pencernaan. Kemudian yang kedua, menyajikan data hasil analisis secara tertulis. Jadi di sini pada LKPD ini nantinya setelah melakukan eksperimen dan juga pengamatan, nah peserta didik nanti dihadapkan oleh suatu pertanyaan yang membimbing peserta didik itu untuk mendeskripsikan atau mencari jalan keluar dari permasalahan yang diajukan oleh pendidik. Kemudian tujuan pembelajaran dengan adanya LKPD ini diharapkan peserta didik dapat membedakan proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan letak proses pencernaan mekanik dan kimiawi dalam saluran pencernaan manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan enzim-enzim pencernaan yang terdapat pada organ saluran pencernaan. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan fungsi enzim-enzim pencernaan yang terdapat pada organ saluran pencernaan. Kemudian pada bagian awal itu terdapat materi pembelajaran. Nah, ini mengenai materi singkat tentang apa itu pencernaan, kemudian pencernaan mekanik, kemudian pencernaan kimiawi, dan juga enzim pencernaan. Jadi ini secara singkatnya dari materi yang akan dieksperimenkan. Kemudian
Bagian yang kedua berhadapan dengan masalah. Nah, di sini peserta didik dihadapkan dengan suatu permasalahan yang diajukan oleh pendidik. Kemudian nanti pada tahap selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi masalah apa yang diajukan oleh pendidik. Kemudian, langkah selanjutnya, peserta didik merumuskan hipotesis. Jadi, hipotesis itu kayak perkiraan dari identifikasi masalah. Jadi perkiraannya itu bagaimana. Nah, kemudian pada tahap eksperimen, nah ini pembuktian dari hipotesis yang telah disusun oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian eksperimen ini terdapat bagian-bagian alat bahan dan juga langkah-langkah eksperimen yang kemudian nanti hasilnya akan ditulis oleh peserta didik pada data hasil eksperimen. Nah, ini terdapat dua tabel data, yang pertama tabel eksperimen dan yang kedua tabel pengamatan. Nah, karena pada eksperimen kali ini, tahap ini, nah ini terdapat eksperimen dan juga pengamatan dalam video. Jadi, data hasil eksperimennya saya bagi menjadi dua tabel. Tabel pertama tabel eksperimen, yang kedua tabel pengamatan. Kemudian tahap selanjutnya, peserta didik dapat berdiskusi dengan mengandalkan data hasil eksperimen dan juga data hasil pengamatan yang kemudian nantinya digunakan data tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk selanjutnya didiskusikan secara berkelompok. Kemudian tahap selanjutnya, peserta didik menyimpulkan hasil dari diskusi yang telah dilakukan. Kemudian terdapat latihan soal, ini untuk menguji kemampuan peserta didik setelah melakukan kegiatan eksperimen dan juga pengamatan. Kemudian ada tahap evaluasi, ini gunanya untuk melatih keahlian, melatih pemahaman lebih lanjut tentang pencernaan mekanik dan kimiawi setelah peserta didik selesai melakukan eksperimen dan juga pengamatan. Kemudian di sini terdapat kunci jawaban dari latihan soal, dan tahap terakhir ini merupakan tabel penilaian dari guru atau pendidik mengenai peserta didiknya. Nah, setelah itu struktur LKPD selesai. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.